Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung di dalam COVID Talk Muhammadiyah COVID-19 Comment Center yang edisi kali ini, edisi ke-34 adalah telemedicine mempermudah akses pelayanan kesehatan. Telah hadir bersama dengan kita Ibu Apoteker Rima Puspita dari Klik Dokter, kemudian juga Dr. Ferry Rahman, MKM, beliau dari PBID sebagai Wakil Sekjen ID. Kemudian juga sudah hadir bersama kita Ibu Dr. Arlina Dewi, MKes. Ibu Rima, Klik Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir bersama dengan kami. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih atas invitation-nya juga. Salam kenal semuanya. Dokter Ferry Rahman bisa menyapa sebentar sebelumnya. Gimana dokter kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum sahabat-sahabat di Muhammadiyah. Terima kasih Ibu Eko ini sudah mengundang kami untuk hadir pada acara sesi siang kali ini. Terima kasih. Terima kasih Dokter Ferry dan terima kasih atas waktunya untuk bergabung dengan COVID Talk MCCC, Muhammadiyah COVID-19 Comment Center. Dr. Arlina Dewi, silahkan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong di-unmute dulu Dr. Arlina. Ya. Silahkan. Assalamualaikum Bu Ekorini dan teman-teman semua. Selamat bertemu lagi. Terima kasih Dr. Arlina yang juga sudah meluangkan waktu bersama kami. Bapak Ibu, mungkin sebagai informasi kepada narasumber, terutama Dr. Ferry dan Ibu Rima, COVID Talk yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah COVID-19 Comment Center ini merupakan program rutin yang diselenggarakan hampir setiap hari ada COVID Talk, hanya bidang kesehatan dan perumah sakitan itu kita selenggarakan setiap hari Sabtu. Memang tidak terbatas pada Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah saja, kita melihat peserta pada hari ini banyak diikuti juga dari luar Muhammadiyah Aisyah. Kalau kami boleh informasikan, saat ini Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah itu jumlahnya 107, mungkin bagi Dr. Ferry dan Ibu Rima, dan sahabat-sahabat yang lain di luar Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah. Kemudian klinik itu sejumlah 235. Nah, pertemuan kita kali ini membahas bagaimana telemedicine ini merupakan salah satu cara untuk mempermudah akses pelayanan kesehatan. Kami akan meminta waktu Ibu Rima untuk pemaparan terlebih dahulu, kira-kira 15 menit. Kemudian nanti yang kedua Dr. Ferry Rahman dan yang berikutnya diikuti Dr. Arlina. Kemudian kita sesi pembahasan tanya-jawab. Bapak Ibu, peserta COVID Talk Sabtu 13 Juni 2020 bisa juga menuliskan pertanyaannya, tidak perlu menunggu para narasumber memaparkan, sehingga nanti begitu masuk ke narasumber kedua, mungkin sudah banyak pertanyaan, bisa kita rangkum pertanyaannya. Demikian Bapak Ibu, silahkan Ibu Rima untuk memulai paparannya. Ibu bisa share screen dari sana, nggih? Yun, tolong unmute dulu Ibu Rima. Ibu Rima sepertinya belum di-unmute. Sebentar. Dok? Ya. Tidak bisa share screen, Dok. Oh ya, Oh ya, sudah muncul, Dok. Sudah sekarang. Ya? Oke, silakan. Okay. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Dok. Ibu, clear. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dari PKU Muhammadiyah untuk bisa memberikan kesempatan kepada saya, Klik Dokter, untuk bisa memaparkan telemedicine yang sedang berjalan dan dimiliki oleh Klik Dokter itu bentuknya seperti apa. Ini saya mulai, sebelum saya memaparkan terkait dengan detail telemedicine yang dimiliki oleh Klik Dokter, saya ingin sedikit
sharing bahwa ini ada 3 tipe bisnis yang dilakukan oleh Klik Dokter saat ini. Jadi, bisnis pertama kita fokus itu terhadap healthcare resources. Jadi, kepada rekan-rekan dokter kami yang kami upayakan kita bisa mencapai dokter-dokter seluruh Indonesia dengan menggunakan teknologi, dan kita juga memberikan satu continuous berkelanjutan informasi atau edukasi yang berkelanjutan kepada partner-partner dokter kami menggunakan semacam webinar atau seminar yang ber-SKP. Karena Klik Dokter sudah bekerja sama dengan ID secara official, sehingga kita bisa mengeluarkan SKP untuk para rekan-rekan dokter yang sudah bergabung dengan Klik Dokter. Kemudian bisnis side yang kedua, Klik Dokter fokus juga terhadap service kepada customer secara langsung, yaitu melalui telemedicine yang kami provide 24 jam 7 hari, dan juga memberikan kenyamanan dalam hal booking appointment dokter dan juga booking layanan kesehatan. Nah, yang ketiga, bisnis kami adalah di area komunitas dan di area brand atau company, di mana Klik Dokter bekerja sama dengan komunitas untuk bisa memberikan informasi secara menyeluruh terkait dengan suatu produk yang terkait dengan kesehatan, seperti itu. Dan ini adalah sertifikat yang dimiliki oleh Klik Dokter dari Kominfo sebagai penyelenggara elektronik. Sehingga secara pengawasan, Klik Dokter salah satu platform yang memang sudah dalam naungan dari Kemenkes maupun dari BPOM, seperti itu, dan juga Kominfo. Nah, ini yang terkait dengan kita sekarang lagi membahas terkait dengan COVID, di mana memang COVID ini adalah suatu hal yang memang ujian bagi kita semua, dan secara persebaran ini sudah cukup merata di seluruh area, sehingga memang dibutuhkan suatu inovasi atau suatu cara di mana tetap bisa memberikan layanan kepada masyarakat, tapi juga tidak membuat yang memberi layanan atau dokter-dokter, rekan-rekan dokter itu menjadi besar resikonya, sehingga memang untuk telemedicine atau juga informasi terkait dengan layanan kesehatan secara online itu sudah digaungkan oleh pemerintah. Memang kalau secara aturan pemerintah pernah mengeluarkan telemedicine, yaitu Kemenkes nomor 20 tahun 2019, namun itu hanya baru sebatas definisi dan penjelasan antara telemedicine antara Vaskes ke Vaskes. Memang secara regulasi belum ada yang saklek yang membahas terkait dengan telemedicine. Namun dengan adanya COVID ini pemerintah sudah mengeluarkan suatu surat edaran dari Menkes yang menyatakan bahwa diperbolehkan untuk melakukan telemedicine, diperbolehkan untuk menuliskan persepan secara online dan pengiriman secara pengiriman obat gitu. Namun memang ini sifatnya baru surat edaran. Kita sama-sama menghargai upaya pemerintah untuk bisa memberikan lampu hijau, namun setiap platform tetap harus ada satu rambu-rambu yang tetap dipatuhi, sehingga sesuatu hal yang diperbolehkan ini tidak menjadi bumerang buat setiap platform, seperti itu. Jadi masih tetap dalam satu aturan yang memang seharusnya gitu. Dan ini saya ingin menjelaskan bahwa Klik Dokter juga sudah official bekerja sama dengan Kemenkes sama BNPB, karena kita aktif juga pada saat COVID melanda negara kita, itu kita bergabung dalam Satgas COVID-19 bersama dengan platform lainnya under atensi, sehingga kita menjadi satu platform yang memang sangat senang sekali jika ada partner-partner, contohnya Muhammadiyah, yang ingin mengajak kami untuk bekerja sama. Nah, ini sedikit ekosistem terkait dengan Klik Dokter itu sendiri, supaya mungkin rekan-rekan juga lebih mengenal bahwa Klik Dokter itu secara ekosistem sudah sebesar apa. Untuk Klik Dokter sendiri, Klik Dokter memiliki platform bentuknya website maupun aplikasi. Secara keseluruhan per bulan kita visitor kita sudah lebih dari 10 juta. Dan untuk download kita itu lebih dari 800.000. Nah, untuk dokter-dokter yang bergabung dengan Klik Dokter, memang ini kita ada kategorisasi di dalamnya. Yang pertama, kategorisasi in-house dokter yang memang lebih dari 100 yang sudah jadi half employee-nya atau under Klik Dokter, dan dokter-dokter freelance atau mitra. Dan nanti ketika memang ada kerjasama yang bisa kita jalankan dengan PKU Muhammadiyah dan jaringannya, mungkin dokter-dokter dan klinik-kliniknya itu akan bergabung menjadi mitra dari dokter Klik Dokter, seperti itu. Dan
Ini yang terkait dengan telemedicine, karena memang ini pembahasannya terkait dengan telemedicine, mungkin saya bukan membahas dari sisi telemedicine itu secara government dan planning-nya ke depannya seperti apa, tapi saya lebih menjelaskan bahwa telemedicine is happen. Telemedicine sudah terjadi dan sudah dijalankan oleh berbagai platform dan berbagai dokter, dan bentuk telemedicine yang dimiliki oleh Klik Dokter itu adalah bentuknya seperti ini, rekan-rekan. Jadi yang pertama kita melakukan telemedicine ini dengan online consultation berupa premium chat. Jadi kalau rekan-rekan membuka aplikasi Klik Dokter, tampilannya akan seperti ini, di mana di sini ada tipe chat reguler dan chat premium. Ini chat reguler adalah chat yang memang di-provide oleh dokter di bawah Klik Dokter, dan itu sifatnya 24 jam 7 hari non-stop. Sedangkan nanti rekan-rekan Muhammadiyah dan jaringan itu akan bergabung dengan chat premium di sini. Di mana memang untuk chat premium ini telemedicine di Klik Dokter itu sudah berbayar untuk chat premium. Jadi berbayar, dilakukan di dalam aplikasi dan melakukan konsultasi secara one-on-one dengan dokter maupun antara dokter dengan pasien. Nah, setelah melakukan chat di dalam room chat ini, dokter itu bisa menuliskan resep kepada pasien. Dan pasien bisa menebus resepnya, dan melakukan pembayaran juga di aplikasi, dan pasien bisa men-tracker atau melacak keberadaan atau obatnya itu sudah sampai di mana. Jadi telemedicine yang ada di platform saat ini memang sudah satu paket di mana dokter memberikan konsultasi dan dokter memberikan resep, di mana resepnya itu bisa dikirimkan ke rumah pasien. Seperti itu. Dan saat ini secara jumlah di Klik Dokter, chat per bulannya itu sudah sekitar 90.000 chat per bulan, dengan generate resep itu lebih dari 180.000 resep. Harapannya dengan adanya kolaborasi dengan Muhammadiyah, itu akan semakin luas dan semakin banyak masyarakat Indonesia yang bisa mendapatkan layanan secara jarak jauh. Seperti itu. Nah, ini adalah tampilan. Karena ini adalah sifatnya one-on-one consultation dengan dokter dengan pasien, maka dokter kami bekali satu aplikasi khusus digunakan oleh dokter yang tampilannya seperti ini. Jadi ini akan mempermudah dokter bisa on-off chat kapanpun dengan sesimpel mengklik tombol ini. Gitu. Jadi kalau dia lagi available, dokternya lagi available, maka dia bisa meng-open kayak online praktek. Kalau dia tidak available, dia tinggal meng-off-kan toggle ini. Dan di dalam aplikasi ada jenis resep yang bisa dibuat, baik resep racikan maupun non-racikan. Kemudian di dalam aplikasi pun juga bisa mereview prescription, baik aturan pakainya dan lain-lain, itu juga bisa seperti ini. Jadi telemedicine yang sudah terjadi saat ini adalah kita ingin mempermudah dokter dalam melakukan layanan kesehatan, baik secara konsultasi maupun pemberian obat kepada pasien, di mana rules yang dilakukan secara konvensional atau secara offline itu tetap kita terapkan di dalam online. Seperti itu. Jadi harapannya pasien pun tetap menerima service level yang sama seperti offline, cuman bedanya ini tidak tatap muka langsung dengan dokter tersebut. Seperti itu. Nah, ini saya ada sedikit video tutorial, mungkin supaya menggambarkan lebih jelasnya lagi bagi dokter ketika bergabung atau menjalankan layanan telemedicine itu seperti apa. Ya, terdengar.
berikut adalah video tutorial terkait dengan penggunaan telemedicine dari sisi dokter. Apakah dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan atau saya bisa lanjutkan dulu ke materi selanjutnya? Lanjut aja dulu, Dok. Oke, ya. Baik. Mungkin waktunya nggih, Bu. Iya, siap. Ya. Apakah sudah terlihat layarnya, Dok? Belum. Masih filmnya, masih di film. Ya, sudah, silakan dilanjut. Oke, jadi penjelasan dari video yang tadi saya sampaikan adalah, jadi selayaknya pasien ketika dia melakukan telemedicine itu konsepnya seperti dia mengunjungi rumah sakit maupun klinik, namun secara online. Kemudian ketika dia pilih rumah sakitnya atau kliniknya, dia akan bertemu dengan dokter tersebut dan melakukan konsultasi dengan dokter tersebut, dan dokter bisa melakukan persepan buat pasien, dan pasien bisa menebus resepnya tersebut. Nah, perbedaannya dengan mungkin platform yang lain, ketika Klik Dokter, telemedicine Klik Dokter bekerja sama atas nama institusi, baik ke rumah sakit maupun ke klinik, maka secara otomatis kita bisa men-set bahwa setiap resep yang ditulis oleh dokter di bawah institusi tersebut, itu akan lari ke dalam apotek di dalam institusi tersebut, Dok. Sehingga secara omset obat itu tidak akan lari ke apotek lain. Kemudian nanti obatnya memang saat ini pengiriman obatnya masih dilakukan secara manual oleh institusi tersebut, rumah sakit atau klinik, ke pasien. Namun ketika memang dokter dalam institusi tersebut memang sedang atau melayani pasien yang memang cakupannya adalah di luar kota atau di luar provinsi, maka dia masih bisa memilih pengiriman obat itu masuk ke dalam apotek terdekat dari lokasi pasien. Sehingga nanti akan secara otomatis dikirim oleh Grab Express ke rumah pasien. Jadi ini telemedicine membuka peluang luas kepada dokter untuk bisa melayani pasien-pasien memang di luar jangkauan area dokter tersebut, luar kota atau mungkin bahkan di luar pulau, seperti itu, Dok. Nah, untuk pelaksanaan telemedicine, Klik Dokter memberikan support kepada institusi atau kepada individual dokter dalam hal promosi diri untuk bisa dilakukan di websitenya berupa deep link atau link yang memang kita berikan individual, jadi unique link yang ketika diklik link tersebut akan langsung masuk ke dalam profil dokter tersebut. Dan juga kita bisa buatkan semacam digital flyer secara visualnya untuk para dokter atau para institusi, sehingga dia pun bisa dibantu untuk mempromosikan bahwa saat ini dokter tersebut telah melakukan praktek telemedicine. Seperti itu. Dan selain dari telemedicine, Dok, informasi bahwa Klik Dokter juga ada online booking, sehingga ketika klinik atau rumah sakit bekerja sama, maka dokter yang melakukan telemedicine juga bisa mengajak pasien tersebut juga untuk visit langsung ke dalam klinik atau rumah sakit melalui aplikasi Klik Dokter. Jadi dia bisa memilih dokternya, bisa memilih tanggal dan jadwalnya, dan nanti dia akan dapat kode booking. Seperti itu, Dok. Jadi online booking ini adalah salah satu pepanjangan atau kelanjutan dari telemedicine yang dilakukan secara online. Dan tentu ini adalah manfaat yang bisa didapatkan oleh instansi, rumah sakit maupun klinik, pasti akan nyaman bagi pasien dan bagi dokter, lebih nyaman dan lebih simpel karena semuanya bisa diakses melalui handphone, dan opportunity bagi dokter maupun klinik maupun rumah sakit adalah membuka akses pasien lebih jauh atau lebih luas dibandingkan dengan jangkauan yang saat ini. Seperti itu. Dan karena ada online booking, sehingga telemedicine pun juga karena ada pembayaran di muka, sehingga juga menjamin bahwa pasien atau pasien yang melakukan booking maupun telemedicine itu tidak tiba-tiba di-cancel di tengah. Jadi ada sekuritas, dan yang pasti sekuritas antara data pasien dan data dokter itu adalah private, sehingga ada garansi bahwa itu adalah data yang hanya ada di Klik Dokter, tidak untuk disebarluaskan. Seperti itu. Dari saya cukup sekian, Dr. Eko Rini. Ya, terima kasih, Bu Rima. Sudah ada beberapa pertanyaan di dalam chat room, jadi mungkin Bu Rima juga bisa melihat-lihat dulu nanti mana ya. Karena sebagian saya lihat ini nanti mungkin tepatnya Dr. Ferry yang menjawab juga ada. Untuk selanjutnya kita dengarkan dulu Dr. Ferry. Silakan Dr. Ferry. Baik,
Saya share screen ya. Ya, bisa nggih? Ya, sebentar. Ya, oke. Sudah muncul? Bentar, masih started. Sudah muncul? Ya, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Yang menghubungi saya pertama kali adalah Pak Joko Murdianto, Ketua ID Wilayah Jogja, DIY. Lalu lanjut senior saya nih, senior S3 saya, Bu Eko Rini. Ya, saya diminta membawakan materi tentang telemedicine mempermudah akses pelayanan kesehatan. Sebenarnya Bu Eko Rini juga sudah wanti-wanti ke saya, waktunya cuma 15 menit, 20 menit ya kan. Jadi saya coba press materi-materi yang ingin saya sampaikan. Dan sebelum saya mulai, masih di bulan Syawal, saya mewakili Asosiasi Rumah Sakit Nahdlatul Ulama mengucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, terutama buat sahabat-sahabat di Muhammadiyah. Mudah-mudahan sinergi antara NU dan Muhammadiyah terus berkelanjutan dalam membangun umat dan bangsa. Ya, kita lanjut dari latar belakang. Tadi sekilas mungkin sudah disinggung oleh Bu Rima tentang telemedicine. Saya coba akan membahas dari perspektif dari profesi dari Ikatan Dokter Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia memang terdiri dari kepulauan, distribusi tenaga kesehatan juga masih belum merata, dan rumah sakit maupun vaskes juga lebih banyak berkembang di Indonesia Barat, terutama di Pulau Jawa. Hampir 50% di Pulau Jawa. Dan lagi juga dan lagi ada faktor yaitu pergeseran epidemiologi beban penyakit. Terus JKN terus mengalami defisit dan hari ini kita memasuki revolusi industri 4.0. Salah satunya mungkin ada sebuah aplikasi startup telemedicine. Kita tahu telemedicine sebagai alat bantu dalam hal pelayanan, jadi bukan sebagai pengganti pelayanan. Saya ulas sedikit dari latar belakang ini. Kalau kita lihat dari distribusi rumah sakit di Indonesia, kita tahu bahwa 50% hampir di Pulau Jawa. Sangat minim sekali mungkin saudara-saudara kita di daerah Indonesia Timur, terutama Maluku maupun Papua, ya minim akses terhadap pelayanan kesehatan. Saya sendiri pernah bekerja sebagai seorang dokter yang melayani konsultasi, telekonsultasi. Malah yang banyak konsultasi kepada saya itu malah banyak dokter-dokter dari malah warga-warga pedalaman. Bahasanya masih kental sekali, bahasa dari daerahnya masih kental sekali. Mereka sudah sangat rindu, mereka sudah sangat punya keinginan besar untuk mengetahui tentang kesehatan. Lain halnya kita di Pulau Jawa yang mungkin di kanan kiri kita sudah ketemu klinik maupun rumah sakit. Ini mungkin telemedicine bisa menjawab kebutuhan ini semua. Lalu yang berikutnya adalah, ini saya ambil tadi malam, tadi pagi ya, dari konsil ya. Kalau kita tahu, malah kalau kita lihat ya, dokter malah paling numpuk di WIB, terutama di Indonesia bagian barat. Di Indonesia Timur hampir tidak ada, apalagi dokter spesialis, hampir tidak ada. Oleh karenanya pemerintah melakukan sebuah inovasi, ya kalau dulu ada namanya wajib kerja dokter spesialis, maka sekarang ada namanya pendayagunaan dokter spesialis. Ya. Lalu yang berikutnya dari registrasi begitu demikian pun masih banyak di Pulau Jawa. Ya, hampir mungkin kita masih sangat minim sekali, mungkin rasio dokter antara dokter dengan penduduk juga masih perlu ditingkatkan lagi, terutama saya katakan di pulau-pulau terluar. Artinya persoalan kita adalah maldistribusi. Mungkin kalau di Jakarta sudah sangat banyak sekali. Nah, yang berikutnya adalah penyebaran beban penyakit. Ini penelitian yang dilakukan tiap 5 tahun hingga 10 tahun. Mungkin dari tahun 2020, artinya ada sebuah pergeseran. Kalau dulu mungkin di tahun 90 penyakit menular yang paling banyak, tapi hari ini penyakit tidak menular. Ya, artinya penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke, dan lain-lain. Ini sekarang sudah menjadi beban tersendiri sehingga menyebabkan defisit JKN. Keuangan kita jebol, negara kita jebol. Rumah sakit masih banyak mungkin yang belum dibayar. Ya, harapannya mungkin telemedicine bisa mengurangi ini semuanya. Ya, mengurangi angka kunjungan. Nanti kita ulas sedikit. Nah, ini isu-isu global ya. Yang paling saya garis bawahi adalah emerging dan re-emerging disease ya. Mungkin hari-hari ini kita tahu hari ini sedang negara kita sedang diuji ya oleh Allah ya,
yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ya. Mau tidak mau kita harus menyesuaikan. Hikmahnya adalah kita melek teknologi ya. Mungkin banyak sejawat yang tadinya nggak melek teknologi, akhirnya melek teknologi. Yang tadinya nggak bisa Zoom, akhirnya download Zoom ya. Yang nggak bisa share screen, akhirnya bisa share screen. Artinya kita dipaksa untuk melek teknologi, ya, yaitu salah satunya dengan telemedicine ya. Kita ulas sedikit. Artinya ini isu-isu ya, ternyata hipertensi, diabetes, cancer ya, penyakit paru obstruktif ini masih menjadi persoalan, maupun juga dengan persoalan MDR, TB ya, maupun ketidaktepatan penggunaan antibiotik. Nah, mudah-mudahan telemedicine bisa menjawab nih sebagai semacam reminder kepada masyarakat untuk menghabiskan obat atau meminum obat tepat waktu. Nah, ini data tahun 2020, artinya kalau data di penduduk Indonesia ada sekitar 272 juta ya, ternyata mobile phones-nya mungkin sudah yang beredar, yang sudah terdaftar itu 338. Artinya ada satu orang yang memiliki 2 handphone atau 3 handphone. Ada ya. Ada beberapa yang memiliki 2 handphone. Mungkin anak-anak kita mungkin sudah terpapar oleh handphone ya. Artinya sangat mungkin sekali. Ya, begitupun juga penggunaan internet juga sangat tinggi ya, 175 juta ya, sangat tinggi sekali, maupun di media sosial. Media sosial ini efeknya sangat luar biasa ya. Ada seseorang bisa sukses, bisa mengenalkan dirinya, bisa mempromosikan dirinya melalui media sosial, berbiaya murah. Jadi tidak perlu iklan di media cetak, di koran maupun di mana-mana, hanya memuaskan dirinya melalui media sosial ada. Ada katakan makanan viral, obat viral ya. Jadi orang berbondong-bondong ya. Kita tahu kayak sepertinya mungkin dulu Tinampi di Jawa Timur ya, karena media sosial, media dia berulang-ulang ya, media darling ya. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong berobat ke sana. Nah, ini mungkin suasana saat ini COVID-19 ya. Malah Gojek maupun Grab ya, ojek online ya, lebih banyak yang ngantri di restoran dibandingkan orang yang beli. Ya, ini fenomena yang terjadi saat ini. Nah, tapi tidak halnya dengan telemedicine. Bukan berarti masyarakat langsung bondong-bondong beralih ke telemedicine, meninggalkan praktek konvensional. Tidak demikian. Memang saya pernah presentasi di kalangan para dokter tentang telemedicine karena hal yang baru tahun 2016. Lalu ada semacam sebuah gejolak gitu. Jangan-jangan nanti telemedicine ini dilegalkan, masyarakat bisa langsung berobat, nggak usah datang ke vaskes. Tidak demikian. Jadi telemedicine sebagai alat bantu, bukan ojek online versus ojek pangkalan. Jadi bukan dokter online versus dokter tradisional atau dokter yang seharusnya. Nah, ini mungkin latar belakang di tahun 2020 ya, COVID meluas ya, sehingga menjadi sebuah wabah nasional ya, untuk mencegah memutus mata rantai penularan. Seperti hari ini kita melakukan seminar secara online ya, Zoom ya, artinya kita tidak bertemu tatap muka, social distancing, physical distancing, maupun juga pasien sangat takut datang ke Fasiankes. Gara-gara COVID ini banyak orang tidak mau datang karena mikirnya adalah rumah sakit sebagai sentrum COVID, sehingga mau tidak mau pasien lebih suka berkonsultasi secara online ya. Memang sejak COVID ini yang download kayak aplikasi Klik Dokter sangat meningkat pesat sekali. Nah, yang persoalan berikutnya adalah kepastian hukum. Nah, ini yang menjadi persoalan, nanti kita ulas. Nah, kalau definisi telemedicine, ya saya ulang ya, memang dia remote medical practice, artinya menggunakan teknologi dan telekomunikasi, artinya pemanfaatan teknologi maupun telekomunikasi sesuai dengan kepakaran medis, artinya dalam sebuah pengantaran pelayanan kesehatan maupun informasi kesehatan yang bermutu antara dokter dan pasien. Mau tidak mau seorang pasien dipaksa ya menjelaskan tentang persoalan-persoalannya juga melalui sebuah teknologi. Tetap ada sebuah yang dijunjung tinggi adalah hubungan antara pasien dan dokter. Lalu berikutnya adalah ini mungkin sudah berubah ya, kalau hari ini kita memasuki revolusi industri 4.0, artinya kita berbicara tentang Internet of Things, artificial intelligence ya, IoT maupun Internet of Something ya, artinya saat ini pasien sebagai sentris ya. Pasien memiliki data, pasien juga terkoneksi dengan sebuah komunitas ekosistem health service, maupun juga dengan menggunakan bioelektronik. Katakan dia menggunakan sebuah smartwatch ya. Handphone kita saat ini mungkin sudah memberikan sebuah alarm, alert bahwa Anda saat ini kurang olahraga, Anda kurang gerak ya.
maupun juga remote monitoring. Akan diingatkan sekali kapan kita dehidrasi, kapan kita konsumsi. Artinya predictive outcome juga sangat mungkin sekali. Lalu berikutnya adalah pemanfaatan saat ini. Antar vaskes ini sudah ada, ini sudah berjalan, tadi sudah diulas ya, tahun 2019 sudah ada peraturan Menteri Kesehatan. Antar nakes mungkin sudah jalan, udah lama ya. Katakan di rumah sakitnya Dr. Eko ini ya, dokter umum menerima pasien di IGD, konsultasi ke dokter SPPD. Itu sudah jalan, telemedicine. Jadi artinya memanfaatkan teknologi dengan telepon ya, mengulas pasien-pasiennya, sehingga dokter penyakit dalam dari jauh sudah bisa memberikan sebuah terapi. Yang menjadi perdebatan hari ini adalah antara awam ke nakes maupun ke vaskes. Ini menjadi perdebatan. Nanti saya ulas ya. Jadi dari antar vaskes it's okay, PBID nggak ada masalah ya. Dan ini juga sejalan dengan Kemkes. Artinya dari puskesmas bisa konsultasi dengan rumah sakit maupun katakan rumah sakit di Gombong tidak ada dokter radiolognya, tapi radiolognya ada di Jogja. Nah, ini sudah ada. PMK-nya sudah ada. Antar nakes juga sudah ada. Bidan konsultasi dengan SPOG sudah jalan. Nah, dari awam ke nakes maupun vaskes ini menjadi sebuah perdebatan. Nah, ini mungkin yang berkembang, mungkin Bapak Ibu sekalian sudah bisa lihat ya, ini aplikasi saat ini yang sudah banyak sekali yang sudah beredar. Kalau di data kami mungkin ada 76 lebih, apa 80 ya. Kalau Mbak Rima dari Klik Dokter ya, ada Halodoc, yang punya pemerintah yang ini yang di tengah, Sehatpedia ya. Ada banyak sekali, ada Aido, Godok, Medicall ya, banyak sekali. Semua orang bisa membuat inovasi ya. Anak-anak SMA aja sudah bisa membuat sebuah aplikasi, sudah ada pendidikan membuat aplikasi. Artinya sangat mungkin kalau misalnya aplikasi rumah sakit PKU Gombong bisa ya kan, artinya buat diperuntukkan buat warga-warga di tempatnya di Gombong. Ini dimanfaatkan secara betul, terutama di era teknologi seperti sekarang ini. Nah, dasar hukumnya telemedicine mungkin pernah kita bahas pada tahun 2018 ya, PMK tahun 2020 ini sudah dibahas. Saya akan mengulas pada tiga aspek ini. PMK 20, SE Menkes ya, surat edaran. Surat edaran kita tahu tidak punya sebuah kekuatan hukum yang sangat kuat ya dibandingkan PMK. Kalau PMK 20 punya kekuatan, apalagi undang-undang. Terus juga Perkonsil 74 ya yang baru-baru ini. Yang lucu adalah Perkonsil 74 dan surat edaran Menkes ini ditandatangani di hari yang sama, namun jam yang berbeda. Perkonsil 74 jam pagi, surat edaran kayaknya jam siang, jam sore. Jadi kayaknya apa kebut-kebutan bagaimana? Nanti kita ulas ya. Ya, kita ingat yang harus kita perhatikan kalau kita sebagai umat Muslim ya, dasar kitab sucinya kita sebagai seorang dokter adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran ya. Undang UPK tahun 2009, UPK 2009 nomor 29 tahun 2004 ini pernah berulang kali di DGR dilakukan judicial review di MK, namun 2 kali gagal. Artinya MK menguatkan posisi Ikatan Dokter Indonesia sebagai organisasi satu-satunya. Apa yang pengen saya sampaikan di sini? Yang ingin saya sampaikan di UPK adalah seorang dokter dalam memberikan sebuah pelayanan kepada pasien tetap mengacu pada standar pelayanan, standar pedoman yang ditetapkan oleh profesi maupun konsil. Mungkin kalau kita koas dulu kita ingat ya, artinya dari anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, hingga asesmen maupun diagnosis maupun DD, diagnosis diagnosis banding. Artinya fase-fase ini harus dilalui, SOAP-nya harus jelas. Jadi tidak bisa cuman anamnesis langsung menegakkan diagnosis. Cuman orang telepon, oh Anda tifoid, Anda obatnya gini, tidak bisa. Ya, jadi tetap UPK juga sudah sangat menguatkan sekali. Ya, ini mungkin PMK tadi yang sudah disinggung ya, di PMK nomor 20 tahun 2019 ya, Alur Pelayanan Telemedicine. Dia memang hanya membahas antar vaskes dari puskesmas ke rumah sakit. Dari rumah sakit, saya ingat sekali dari rumah sakit di pedalaman Papua bisa langsung ke rumah sakit di Wahidin di Makassar. Artinya sangat mungkin. Dari rumah sakit pedalaman di Aceh langsung di rumah sakit Medan. Ya, ini bisa menjawab ini semua ya. Ini di PMK. Nah, lalu ini yang paling baru ya. Surat edaran tentang dari Kemenkes tahun 2020 ya, bahwa kewenangan dokter dalam memberikan pelayanan mencakup anamnesis ya. Namun ini mungkin hanya pada COVID saja, diperjelas hanya pada penyembuhan COVID. Mau tidak mau mungkin setelah ini mungkin karena orang sudah terlalu sudah dengan adaptasi dengan telemedicine, mau tidak mau kita akan menyesuaikan dengan lingkungan ini semua. Lalu berikutnya surat edaran Dirjen ya, artinya telemedicine harus dikembangkan
dokter yang di usia 60 tahun tidak usah praktek ya. Rumah sakit maupun seorang pasien juga dilengkapi dengan APD. Rumah sakit harus menunda pelayanan efektif. Nah, ini yang perkonsil saya katakan, praktek kedokteran tetap langsung maupun telemedicine. Artinya STR SIP di Fasiankes. Saya katakan STR SIP di Fasiankes, bukan di aplikasi ya. Jadi di konsil sudah menjelaskan bahwa STR SIP di Fasiankes ya, maupun telekonsultasi kekerasan pasien maupun diagnosis tata laksana. Nah, untuk pemberian obat mungkin ada hal-hal yang mungkin kita batasi. Organisasi profesi membatasi hanya pada katakan obat-obat wajib apotek atau maupun obat-obat golongan hijau maupun obat-obat mungkin yang tentu bukan golongan merah maupun antibiotik, katakan obat keras, itu tidak diperkenankan. Nah, lalu yang berikutnya adalah, saya ingin memberikan gambaran buat Bapak Ibu sekalian. Telemedicine di berbagai negara, karena waktu saya sedikit sekali, saya hanya memberi contoh pada 3, ya, yaitu telemedicine di Malaysia, negara tetangga kita. Kalau telemedicine di Malaysia itu berbasis hospital, jadi basisnya hospital, artinya seseorang yang sudah rekam medisnya ada di hospital ya, dia dapat melakukan konsultasi dengan dokter di hospital. Artinya dokter di rumah sakit yang memberikan sebuah pelayanan. Jadi berbasis hospital. Pemerintah Malaysia, negara Malaysia sudah menetapkan hanya 72 hospital yang bisa melakukan telemedicine. Jadi di sana telemedicine-nya berbasis hospital. Jadi semua pencatatan perekaman dicatat di hospital. Kita tahu bersama undang-undang kesehatan maupun peraturan Menteri Kesehatan disampaikan bahwa rekam medis adalah milik fasilitas kesehatan, bukan milik aplikasi, bukan milik asosiasi. Ini undang-undang bicara demikian. Ya. Lalu yang berikutnya adalah jadi kalau di sini berbasis hospital. Lain halnya negara Denmark, ya Denmark. Ini kebetulan masih relevan dengan disertasi saya. Jadi Denmark kita tahu Danish Healthcare System, dia lebih menguatkan pada GP. Seorang pasien tidak bisa langsung konsultasi dengan spesialis. Seorang pasien hanya bisa konsultasi dengan GP atau dengan dentist ya. Lalu selanjutnya GP bisa merefer kepada spesialis, GP bisa merefer kepada private hospital maupun hospital. Dan di sini semua by sistem telemedicine ya. Seorang dokter di Denmark hanya bertanggung jawab terhadap 1.600 anggota. Titik. Artinya kapitasinya seorang dokter sudah cukup jelas. Hanya 1.600 anggota. Jadi 1.600 masyarakat itu adalah milik satu GP. Jadi kalau dia ini saya garis bawahi tidak bisa antara pasien maupun ke spesialis, tidak bisa ya. Pasien ke hospital tidak bisa. Semua melewati GP yaitu di klinik maupun di puskesmas. Ya kalau di Denmark ini yang paling maju. Saat ini telemedicine terbaik hari ini adalah yang sistem dimiliki oleh Denmark. Dan seorang pasien juga konsultasi online ya. Sewaktu-waktu ya namanya satu dokter bertanggung jawab 1.600 tiap menit juga dia bisa konsultasi pasiennya ya. Nah, ini yang dikembangkan oleh WHO. Ya, WHO sudah menetapkan sebuah rekomendasi model by WHO. Artinya seorang dokter dapat berkonsultasi dengan dengan pasiennya. Jika dimungkinkan nanti pasien disuruh datang ke Vaskes, lalu kalau semisal tidak diperlukan cukup diberikan sebuah terapi, lalu seorang dokter dapat mengkontrol, monitoring dan controlling terhadap si pasien. Ya, artinya telemedicine berbasis Vaskes. Saya perjelas berbasis Vaskes. Lalu yang berikutnya adalah sebentar kok nggak jalan nih. Maaf Mbak Eko, nggak jalan berikutnya. Oh ya nih ya, jadi manfaat ya konsultasi online artinya seseorang tidak perlu datang ke rumah sakit ya, hemat waktu, hemat biaya ya, produktivitas juga naik. Nah, ini mungkin telekonsultasi ya, mungkin kalau di Klik Dokter sudah berjalan, artinya seorang masyarakat dapat berkonsultasi dengan dokter ya, mungkin terus nanti dapat diberikan dapat diberikan advice, katakan sebuah advice maupun sebuah KIE, jadi nasihat-nasihat untuk berikutnya. Jadi kalau kita bicara di peraturan Menteri Kesehatan hanya 4 yang dilakukan telemedicine, karena telemedicine cakupannya luas ya. Telekonsultasi 1, yang kedua adalah bentar, kok nggak jalan. Maaf, nggak jalan. Teleradiologi. Ini satu contoh nih. Saya pernah datang di Aceh. Di Aceh itu dia di sana tidak ada radiologinya. Namun dia punya sebuah sistem karena peraturan Menkes sudah membolehkan. Jadi pada saat difoto langsung dokter di Medan yang langsung menjawab.
Saya tanya, manfaatnya apa? Dia tidak perlu ruangan gelap lagi, dia tidak perlu mengering-ngeringkan lagi. Jadi cukup cepat sekali, hanya di dalam hitungan beberapa hari saja. Ya, teleradiologi. Lalu berikutnya adalah tele USG. Nah, jadi bidan langsung konsultasi dengan SPOG sudah bisa. Ya, sebenarnya ada satu contoh lagi tele EKG. Jadi manfaatnya terutama daya jangkauan luas, ya, sangat bermanfaat terutama terhadap masyarakat dalam melakukan sebuah pelayanan dimanapun masyarakat bisa konsultasi, mendownload aplikasi apapun itu, ya, dari efektivitas maupun efisiensi pelayanan juga sangat baik sekali, ya, tidak perlu menunggu, ya, terus mengurangi kunjungan ke vaskes, artinya hanya kasus-kasus emergensi, hanya pada kasus-kasus kontrol yang perlu diperlukan. Mutu pelayanan juga lebih baik, ya, seorang dokter tidak dikejar-kejar waktunya cuma 3 menit konsultasi. Namun banyak sekali waktu yang bisa dimaksimalkan oleh seorang pasien. Monitoring, controlling juga penting, maupun informasi maupun edukasi. Lalu yang berikutnya adalah kesimpulannya. Telemedicine bukanlah pengganti praktek pelayanan kedokteran, namun sebagai alat bantu, memudahkan. Ya, ini akan mendorong penghimpunan di bawahnya pada kasus-kasus apa saja yang koheren yang bisa dilaksanakan pada telemedicine. Akan ada mungkin ke depan PMK, Peraturan Menteri, yang mengatur tentang pelayanan telemedicine. Kami di Ikatan Dokter Indonesia hari ini sudah membuat sebuah tim yang membahas telemedicine ini secara komprehensif. Jadi tidak hanya telekonsultasi tok, artinya yang win-win dan yang aman, yang secure buat masyarakat. Lalu terutama buat anggota kita. Dokter bisa tetap profesional dan perlu memiliki standar pelatihan mulai memadai. Ini penting, ya. Bukan cuma dokter langsung Anda bisa langsung jadi, tidak. Tapi dokter ini harus mana batasan-batasan diperlukan. Nah, yang paling dibahas ya berulang-ulang adalah electronic medical record. Ini perlu dijaga, ya. Karena kita hari ini belum mempunyai electronic medical record itu sendiri. Baik, demikian presentasi singkat saya. Mungkin nanti selanjutnya ada sesi tanya jawab, saya akan terima. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ferry. Sepertinya juga beberapa pertanyaan yang tadi sudah muncul di chat itu sebagian sudah terjawab sebenarnya dari apa yang dipaparkan oleh Dr. Ferry. Tapi mungkin nanti perlu ada penekanan-penekanan, Dok, pada saat kita diskusi. Nanti silahkan. Selanjutnya Dr. Arlina Dewi, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Eko ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tadi ngecek ini, wah banyak sekali yang saya kenal di partisipannya ini. Ya. Dan kebetulan ini cukup banyak. Biasanya hanya sekitar 50-60, ini hampir 100 pesertanya. Iya. Ya sekarang ini webinar acara segini kan banyak sekali ya Bu Eko ini, ya. Jadi kita tuh memang bingung memilihnya sampai. Baik, ini sudah keluar ya Bu Eko ini? Sudah keluar tapi belum slideshow, Dr. Alina. Ya, ini sudah saya klik belum saya agak lambat ini sinyalnya. Ya, tapi sudah nampak. Sudah. Sudah bisa langsung terbaca. Ya? Belum slideshow. Lambat sekali ini. Baik, nggak apa-apa lah, nanti saya gerakkan aja ya Bu Eko ini. Ya, silakan. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mendapat kesempatan ini untuk berbicara tentang telemedicine yang sebenarnya bagi kami dokter di klinik-klinik ini, ya, sebenarnya telemedicine ini merupakan barang baru ya untuk kami, ya. Apalagi untuk kita ini dokter-dokter yang sudah senior-senior, ya. Telemedicine ini dalam arti telemedicine ini adalah konsultasi, ya, kemudian terapi, ya, dan konsultasi antar fasienkes juga, ya. Karena biasanya kita masih melakukan cara-cara kuno. Nah, saya coba akan mendorong, saya kemarin mencoba untuk mencari data. Sebenarnya seperti apa sih sikap dokter itu terhadap telemedicine? Yang menurut saya memang telemedicine ini mulai booming karena COVID, ya. Sebelumnya kita santai-santai aja.
Saya sendiri sudah berapa kali dihubungi dari seperti Klik Dokter, Halo Dokter, dan sebagainya. Tapi rasa-rasanya saat itu belum butuh, begitu ya. Tapi kemudian setelah terjadi COVID, wah baru ini kerasa sekali. Ya. Nanti saya bisa tunjukkan ya, bisa tunjukkan beberapa hal yang berpengaruh di klinik. Yang pertama di klinik, yang kedua sikap dokter ya terhadap telemedicine. Topik-topik yang akan saya bicarakan ini ada 4 hal. Yang pertama, perlukah telemedicine? Yang kedua, isu-isu penting pelayanan dengan telemedicine, dan bagaimana sikap dokter terhadap telemedicine. Oh, maaf, yang kedua dan ketiga sama ya. Ini isu-isu penting telemedicine hasil kesimpulan dari kuesioner. Ya. Tadi Dr. Ferry sudah menyampaikan definisi telemedicine, dan saya coba melihat beberapa artikel di jurnal-jurnal, ternyata definisi dari telemedicine yang digunakan oleh Perkonsil ini ya itu tidak jauh berbeda dengan American Telemedicine Association ya, di mana secara definisi adalah pemberian pelayanan kedokteran jarak jauh oleh dokter dan dokter gigi dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, meliputi pertukaran informasi, diagnosis, pengobatan, dan menetapkan pencegahan penyakit dan cedera, penelitian, evaluasi, dan pendidikan berkelanjutan bagi penyedia layanan kesehatan untuk kepentingan peningkatan kesehatan individu dan masyarakat. Kalau kita lihat definisinya ini dari Perkonsil sangat luas sekali memang ya, telemedicine yang tadi sudah disampaikan juga oleh Dr. Ferry. Ya. Tidak hanya terbatas dengan telekonsultasi. Dan alhamdulillah memang menjelang di era COVID ini keluar ya tadi surat edaran Kemenkes, kemudian Perkonsil ID ya, sehingga memberikan sedikit rasa aman ya untuk dokter melakukan telemedicine. Ya, meskipun kita harus ingat bahwa itu hanya berlaku selama pandemi begitu ya, saya kira ya Dr. Ferry ya. Cuman masalahnya kapan ya kita ini berakhir? Pandemiknya ini kan juga tidak jelas ya. Sampai vaksin ditemukan, Dok. Sampai vaksin ditemukan, Dok. Ada vaksin ditemukan ini setahun, 2 tahun. Ya, panjang juga ya. Bukan hanya new normal, tapi new reality ini. New reality ini ya. Jadi Muhammadiyah ini menggunakan new reality. Jadi memang nanti ini tugas berat ID ini betul untuk segera melengkapi ya, yang bisa betul-betul melindungi dokter dan pasien. Saya membayangkan karena repot juga ya ketika kita melakukan telemedicine, mungkin kalau konsultasi aja gampang ya. SIP dikaitkan dengan klinik atau rumah sakit dokter tersebut. Tetapi pencatatan rekam medis ini yang susah. Okay. Ya, itu yang susah. Katakanlah seperti klinik yang saya pegang ini, kliniknya UMY, ini kita sudah menggunakan electronic medical record. Kita menggunakan electronic medical record, tapi kan untuk intranet di dalam klinik. Kita tidak berani membuat electronic medical record ini terbuka di luar. Cloud yang berbasis cloud. Ya, waduh, nanti kalau ada terjadi sesuatu. Kacau ini ya, begitu. Jadi memang ya idealnya tetap kalau kita mau melakukan kegiatan konsultasi dan pengobatan ini ya tetap dokter ini mesti di klinik ya. Dari klinik dia membuat rekam medis di klinik, begitu perkara pasiennya tidak datang ke klinik itu bisa diatur ya sebagai telemedicine. Gitu. Di klinik juga ini kita sejak COVID ini terus dihimbau terus ini oleh BPJS. Memang BPJS ini menghimbaunya ke kita yang di FKTP karena ini mungkin biaya itu kan menjadi beban dari kapitasi ya. Sementara kalau di rumah sakit ini kan rumah sakit berharap kan BPJS bisa mencakup juga di telemedicine, tapi ternyata sampai sekarang belum bisa ya. Tetapi kalau di FKTP beda. Justru BPJS menghimbau untuk FKTP melakukan telemedicine ya. Tetapi tidak semua klinik ini mampu ya dengan tenaga yang ada ya. Apalagi kalau tidak dibayar begitu, artinya kan
dia harus praktek disambi melakukan telemedicine, ya itu kan cukup berat, ya. Baik. Kemudian ini saya kira regulasi tadi sudah dibicarakan. Oke, saya akan cerita sedikit tentang dampak, ya. Dampak saya tidak bisa mendapatkan secara cepat data rumah sakit karena memang ini ada kaitannya dengan keuangan. Saya coba kemarin mencari data dari beberapa klinik Pratama di DIY, ya. Data tentang kunjungan pasien dan keuangan pasien, ya. Ini ada 6 klinik, ya, yang memberikan data. Kita lihat luar biasa. Ternyata dari 6 klinik ini semua pada bulan April anjlok, ya. Kunjungan pasiennya anjlok, turun. Maaf, ini banyak orang dari luar Jawa, ya. Turun, ya, kita bisa lihat itu, ya. Turunnya itu dibandingkan bulan Maret, jadi anjloknya itu, ya, di bulan April, itu kelihatan tuh di grafik, 112,4%. Bahkan di bulan Mei dibandingkan bulan Maret, ya, itu 137,6%. Turunnya banyak sekali. Bagaimana dengan pendapatan? Nah, dengan pendapatan ini bisa kita lihat pendapatan semua turun semua antara 17 sampai 65% pada bulan April. Rata-ratanya di 6 klinik ini penurunannya 59%. Tetapi memang klinik yang pendapatan utamanya berasal dari kapitasi BPJS, ini penurunan pendapatannya paling minimal. Ya, ini di klinik yang nomor 4 ini, ya. Maaf, ini. Nah, ini, ya. Klinik nomor 4, ini penurunannya, ya, dia tidak terlalu banyak, ya, hanya 17%, ya. Karena tidak datang pasien ke klinik, kapitasi tetap diterima. Ya, hanya ada satu memang berkurang karena BPJS menggunakan penilaian KBK itu, ya. Jadi kontaknya itu akan dinilai. Sehingga kalau tidak kontak itu, terus kapitasi kita dipotong, ya. Tetapi tidak terlalu besar sih sebenarnya, ya. Gitu. Bagaimana dengan pengeluaran? Nah, penurunan pendapatan, ya tentu saja pengeluaran juga turun, ya, karena tidak ada belanja obat, ya. Jadi penurunannya juga, tetapi tetap secara pengeluaran biaya ini terjadi penurunan biaya ini hanya 14%. Gimana kalau pendapatannya turunnya 59%, tetapi biaya ini hanya turun 14%. Kenapa? Karena yang sebelumnya klinik-klinik tidak harus belanja masker, tidak harus belanja hand scrub. Sekarang itu menjadi belanja rutin dan kita tahu semua masker ini luar biasa harganya. Yang tadinya pakai masker hanya dokter dan perawat yang bersentuhan langsung dengan pasien, sekarang mulai dari depan, cleaning service, belakang semua pakai semua. Ya. Sehingga kalau di klinik itu pegawainya 25, wah sehari itu berarti 2 hari itu 1 box, ya. Yang sekarang harganya 150.000, yang dulu cuma 30.000, ya. Ini memang kita ini di klinik-klinik itu ya menunggu sekali kapan ini pemerintah ini bisa mengatur betul harga-harga APD ini, ya. Mungkin nanti dari ID ini bisa bikin pabrik masker ini, Pak Ferry. Ya, harganya bisa betul-betul dikendalikan, ya. Nah, saya kemarin tertarik memang untuk ingin mengetahui bagaimana sih sebenarnya sikap dokter terhadap telemedicine. Ini saya membuat kuesioner itu baru kemarin dan saya bagi sepertinya jam 8 malam, ya. Sampai jam 8 pagi itu alhamdulillah masuk 90, ya. 90 respon. Ya, saya bagi di grup WA yang saya bisa terjangkau, ada grup Muhammadiyah, ada grup asosiasi klinik, ada grup alumni, segala macam lah saya masukkan, ya. Di mana istilah telemedicine saya gunakan di dalam kuesioner ini adalah pelayanan kesehatan oleh dokter dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendiagnosa, mengobati, mencegah, dan mengevaluasi kondisi pasien. Jadi ini seperti definisi yang ada di Perkonsil. Nah, saya mendapatkan 90 responden, imbang laki perempuan. Profesinya ini
15,6%. Ini adalah spesialis. Sisanya ini dokter umum, ya, 84%. Kemudian, wah ini sekarang bisa cepat ini. Sebentar. Oke. Kemudian tempat bekerjanya dokter ini bisa 13 provinsi yang masuk ya. Saya kira cukup lumayan ini. Memang yang terbanyak yang karena saya orang Jogja jadi mungkin ya yang mau akses ini DIY, kedua Jateng, Jabar ya. Tapi ini ada dari NTT, ada dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bangka Belitung, saya lihat Lampung, Jakarta, Banten, ya itu semua ada di sini ya. Kemudian pengalaman ini, ya saya tanya ini kemana pengalaman praktek menggunakan telemedicine? Ternyata 70% belum punya pengalaman ya menggunakan telemedicine. Kita lihat sekarang karakteristik respondennya. Yang mengisi ini rata-rata bekerjanya 13 tahun. Ya, ada yang paling rendah 1 tahun dan sudah ada yang bekerja 35 tahun dengan usia respondennya rata-rata 39,75 tahun ya sekitar 40 tahun. Yang termuda 25 tahun, tertuanya 60 tahun. Nah, ini yang pertama, ini yang perlu kita ketahui bahwa ternyata yang menyetujui, wah ini ternyata yang setuju ini banyak ya lebih dari 50%. Wah, ini harus segera ini menyiapkan ini ya segala hal yang terkait dengan regulasi. Ya. Yang ragu-ragu nih netral ini ya 25 ya dari 90. Yang tidak setuju, nah ini yang menarik saya ini yang tidak setuju ini siapa ini yang tidak setuju ya. Bisa diduga ya yang tidak setuju ini ya yang usianya seperti Pak Ferry usia berapa ya Pak Ferry ya? 20 tahun ya Pak Ferry ya? 37 saya masih 37. 37 ya. Jadi yang lansia ini di atas 50 tahun ya. Memang rata-rata tidak setuju ini lebih tinggi dari rata-rata yang mengisi kuesioner 42,3 tahun. Yang tidak setuju spesialisnya ini 50% ini. Wah, ini mungkin ya, ini masalah kompetensi juga ya. Saya kira tidak semua bidang ini bisa ya di telemedicine-kan ya mungkin ya. Bagaimana sekarang kita lihat sikapnya ya. Bagaimana ini sikap, apakah ini akan meningkatkan kunjungan klinik? Nah, ternyata ya 65 nih responden dari 90 ya. Saya ingatkan lagi ini dari 90, 65 setuju. Saya membaginya kemarin itu di kuesioner 1 sampai 5. Nah, yang setuju dan sangat setuju saya kelompokkan sendiri, yang tidak setuju dan sangat tidak setuju saya kelompokkan sendiri itu di diagram itu biru ya kalau tidak setuju, kalau yang setuju sangat setuju itu hijau. Ya. Telemedicine ini meningkatkan komunikasi dokter pasien. Oh, setuju ternyata ya. Betul. Jadi mungkin kalau ketemu langsung, tatap muka langsung mungkin cuma 5 menit ya. Tapi dikejar-kejar. Nah, dikejar-kejar. Tapi kalau telemedicine ini malah bisa lebih lama ya. Kemudian apakah ini membantu dalam diagnosa dan pengobatan? Oh ternyata iya. Setuju. Ya, dokter setuju bahwa ini membantu dalam diagnosa dan pengobatan. Nah, yang ini apakah mengurangi kesalahan medis? Tidak setuju ya. Kemudian yang berikutnya, apakah bisa memberikan pelayanan lebih komprehensif? Nah, ini ternyata juga lebih banyak yang tidak setuju. Ya. Apakah pelayanannya bisa lebih cepat? Setuju. Nah, ya pelayanannya lebih cepat, setuju. Tapi tentu saja pelayanan lebih cepat, setuju. Karena internetnya nggak lemot ya. Seringnya kalau kita biasanya pengalaman kalau di rumah sakit, di klinik pakai elektronik medical record ini, kalau internetnya remote malah jadi kacau ya. Kerjanya malah jadi nggak cepat. Ya. Tanggung jawab terhadap dampak obat alat kesehatan yang diresepkan secara elektronik. Nah, ternyata ini setuju. Ya, banyak yang setuju. Apakah ini peluangnya untuk meningkatkan penghasilan? Nah, jawabannya ini kok 50-50, antara tidak setuju sama setuju. Ya, ini masih sama antara yang
sikap yang menyatakan bahwa ini merupakan peluang untuk meningkatkan penghasilan. Tapi kalau untuk meningkatkan penghasilan klinik atau rumah sakit, ya setuju. Ya. Cocokkah untuk diterapkan pada kondisi pandemi COVID? Wah, ya 68 ya dari 90. Kalau sudah COVID-nya sudah berakhir, bagaimana? Cocok nggak ini diterapkan? Oh, ternyata masih tetap lebih tinggi yang setuju. Ya. Jadi meskipun nanti COVID berakhir, ya, karena katanya Dr. Ferry ini bulan depan vaksinnya turun ya. Iya, Dr. Ferry. Nah, ini nanti berharap ini tetap bisa melakukan telemedicine. Apakah belajar telemedicine ini sulit? Akan sulit. Ternyata enggak itu. Wah, ternyata orang-orang sekarang sudah nggak gaptek ya. Jadi bukan suatu hal yang sulit telemedicine ini. Cocok dengan gaya kerja? Oh, ternyata masih tidak ya. Ya, mungkin kalau ini saya tengok lagi mungkin ya yang tidak cocok dengan gaya kerja, mungkin yang lansia-lansia lagi mungkin ya. Barangkali ya. Tapi saya belum cek ya. Meningkatkan beban kerja? Tidak juga. Ya, ternyata 48 yang tidak setujunya lebih tinggi ya, meningkatkan beban kerja. Kemudian apakah ini privasinya ya, keamanan informasi dan privasi. Ini kok saya ketutupan. Mengancam kerahasiaan informasi dan privasi pasien. Nah, ternyata tidak setuju ya. Ternyata mereka tidak merasa ini bahwa ini mengancam kerahasiaan informasi dan privasi pasien. Jadi dengan telemedicine ini mungkin ya bisa dijaga ya privasi, tapi ini beda dengan keamanan rekam medis ya. Oke. Lanjut. Waduh, nggak bisa gerak lagi. Ini tampaknya klik kanan error ini. Sebentar. Coba pakai klik kanan next. Hah? Oh iya, ya, next Dok. ya. Pakai klik kanan aja, Dok. Klik kanannya nggak keluar juga. Oh, ini bisa keluar. Ya. Apakah klinik tanpa telemedicine akan terancam bangkrut? Oh, yang setuju hanya 13 orang. Ya. 40 menyatakan tidak. Ya. Apakah jasa konsultasi telemedicine lebih tinggi dari tatap muka langsung? Nah, ini sikap ya, ini sikapnya. Ternyata tidak setuju. Ya. Jadi ternyata dokter ini masih tetap berharap tatap muka langsung ini ya. Jadi telemedicine ini jasa konsultasinya menurut mereka ini lebih rendah ya, itu tidak masalah. Ya. Setuju aja. Nah, dari situ saya bisa menyimpulkan berarti yang menjadi isu-isu penting ya, terkait dengan sikap dokter tadi, ya, saya menyimpulkan dari hal-hal yang tidak setujunya tinggi. Ini berarti yang harus menjadi perhatian kita dalam pelayanan telemedicine. Yaitu yang pertama, bagaimana telemedicine ini bisa meminimalkan kesalahan medis. Pelayanannya dapat dilakukan secara komprehensif. Masalah keamanan dan privasi pasien. Income dokter. Ya. Fit dengan kebutuhan dokter dan masalah keamanan, privacy dan confidentiality. Ya. Ini yang harus diperhatikan dalam pelayanan telemedicine. Dan dianggap sebagai benefit yaitu komunikasi dokter pasien ini lebih baik, pelayanannya lebih cepat, membantu dokter dalam diagnosa dan pengobatan, income klinik atau rumah sakit akan meningkat. Telemedicine ini bukan sesuatu yang sulit, dan ada tanggung jawab terhadap isi dan dampak e-resep. Ya. Ini yang dianggap benefit di dalam pelayanan telemedicine. Terakhir, kita harus tidak lupa juga bahwa yang penting juga adalah dari pengguna. Dan saya berharap nanti ada penelitian berikutnya yang melihat dari sisi pasien ini sebagai pengguna. Tapi ya dari penelitian di masyarakat Cina tua, ya orang-orang Cina tua ini, ternyata faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan telemedicine ini adalah kemudahan teknologinya, ya, mudah dipahami, simple, kepuasan kepelayanan yang diberikan, dan
kualitas informasi. Saya kira itu. Terima kasih Bu Eko Rini. Ya, terima kasih Dr. Arlina. Bapak Ibu, sudah banyak yang masuk pertanyaan melalui Zoom chat. Yang raise hand ada 1 orang yang raise hand di partisipan. Mungkin beberapa hal dulu yang terkait yang chat dulu karena sudah banyak. Mungkin saya minta Dr. Ferry dulu karena kebetulan banyak yang Dr. Ferry ini terkait dengan regulasi-regulasi, batasan jenis obatnya, bagaimana perlindungan terhadap malpraktek, payung hukum, perlu SIP atau tidak, harus dari rumah sakit atau bisa mandiri, dokter mandiri, bisa kerjasama dengan BPJS atau tidak, kemudian kualitas penegakan diagnosis ini menurut IDI seperti apa, Dok? Silakan, Dokter. Banyak sekali pertanyaannya. Iya, kalau bicara landasan hukum, artinya sebentar. Halo, ya lanjut. Ya, silakan, Dok. Kalau bicara landasan hukum, kalau bicara hari ini ya kita mengacu pada perkonsil. Artinya perkonsil sesuai dengan amanat UU. Memang Undang-Undang UU PK mengamanatkan pada konsil untuk membuat sebuah peraturan dalam mengawal profesi kedokteran bersama IDI. Artinya ini sudah sejalan, artinya masih dibenarkan, dibolehkan. Satu itu kalau perkonsil maupun surat edaran, apalagi ada PMK tentang telemedicine tahun 2019. Saya turut hadir persis itu, turut ambil bagian lahirnya PMK ini. Jadi saya memang ikut persis. Namun yang menjadi persoalan hari ini adalah pembiayaan. Ini masih belum selesai nih, Bu Eko ini. Jadi ini pembiayaan ini masih belum selesai. Terutama apalagi kita sekarang ini sudah pada dunia BPJS ya, artinya mau rumah sakit swasta, rumah sakit Muhammadiyah maupun rumah sakit NU sama aja dengan rumah sakit RSUD, tetap melayani pasien-pasien JKN juga. Artinya ini yang masih sampai hari ini masih menjadi perdebatan. Tapi kita berterima kasih lah kepada teman-teman seperti Klik Dokter ini ya yang telah hadir dengan aplikasi sebuah inovasi ya dalam memberikan sebuah pencerahan. Kami DID menganggap daripada masyarakat ini bertanya kepada orang yang salah, daripada masyarakat ini katakan bertanya kepada orang awam, ya lebih baik bertanya kepada yang aplikasi yang lahir dari Klik Dokter ini. Jadi memang sudah dibuktikan dengan adanya SIP maupun STR, artinya dokter yang qualified. Nah, terus yang berikutnya adalah dari segi pembiayaan, terus landasan hukum. Jadi kalau landasan hukum masih cuma mengacu pada 3 itu saja, Bu Eko ini. Yang berikutnya apa lagi tadi, Bu Eko ini? Saya mohon maaf. Terkait dengan SIP, harus ada SIP, kemudian dari izinnya praktek seperti apa di rumah sakit atau mandiri? Iya, kalau SIP kita masih mengacu pada PMK 2052 ya, itu jadi kalau kitab sucinya Al-Qur'an itu adalah Undang-Undang Praktek Kedokteran, lalu ada PMK 2052. Nah, itu juga SIP-nya masih didasarkan kepada di Faskes Kesehatan ya. Teman-teman yang bergerak hari ini melalui di startup ini memang memaksimalkan artinya tetap mengedepankan harus adanya SIP. Itu penting. Itu artinya SIP-nya bisa di Faskes mana saja. Nanti kalau tidak salah nanti Mbak Rima nanti bisa menjelaskan dari dokter yang sudah bergabung di Klik Dokter itu ada yang spesialis, ada yang dokter umum ya, ada yang dokter di puskesmas, itu nanti bisa dijabarkan. Artinya yang bergabung kalau nggak salah di Klik itu tidak boleh dokter yang tidak ada SIP maupun STR ya. Begitu ya Mbak Rima ya. Gitu. Itu mungkin nanti jadi kalau bicara acuan harus SIP di Faskes. Lalu yang berikutnya apa lagi, Bu Eko gini? Terkait dengan tadi Faskes sudah, kemudian jam prakteknya apakah sama dengan SIP-nya?
Itu kan bisa 24 jam 7 Iya. hari, nanti mungkin juga disambung Bu Rima nanti ya. Iya, iya. Kalau di aplikasi ini kan cuma sebagai alat bantu, artinya mendekatkan hubungan antara pasien ke dokter. Artinya pasien ke dokter, artinya batasan katakan jam konsultasi antara pasien dengan dokter itu dibatasi di ruang praktek, maka pasien bisa berkonsultasi secara online, secara daring melalui sebuah aplikasi startup. Artinya semua data bisa diberikan sehingga pada saat nanti datang ke Vaskes, sehingga dia tuh lebih waktu yang ketemu antara pasien dengan dokter itu dia lebih bermanfaat sehingga lebih berguna karena hampir semua katakan anamnesisnya semua sudah bisa dilakukan melalui secara daring. Itu kalau masalah jam praktek memang tidak ada batasan. Saya tidak tahu kalau di Klik Dokter apakah ada batasan. Kayaknya nggak ada dokter standby online 24 jam, nggak ada juga, ya kan? Apalagi selama COVID kayak gini, selama COVID seperti ini, ya kan? Kita benar-benar new normal ini masuk hari ini masuk, besok nggak masuk. Jam kerja yang tadinya prakteknya 12 jam, hari ini cuma 6 jam ya. Saya mungkin kalau secara daring nanti Bu Rima nanti yang menjelaskan. Ya. Tapi artinya apalagi di kode etik kedokteran juga penting sekali buat dokter memperhatikan kesehatan dirinya sendiri. Ya. Ya, terima kasih Dr. Ferry. Selanjutnya Bu Rima, beberapa hal yang saya catat dari pertanyaan di chat itu bagaimana rekam medisnya untuk telemedicine, kemudian keamanan dari rekam medis tersebut, siapa yang bertanggung jawab, kemudian tadi obat melalui Grab Express itu bagaimana nanti informasi dan edukasi obat, serta ada yang menanyakan tarif juga, jadi terkait dengan ternyata penelitiannya Dr. Arlina tadi, dan terkait dengan kualitas penegakan diagnosis karena hanya melalui konsultasi saja tanpa pemeriksaan fisik. Silakan Bu Rima. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ketarikannya, pertanyaannya cukup banyak ya di sini. Senang saya melihatnya. Jadi pertanyaan pertama adalah terkait dengan medicine delivery. Memang kalau mungkin pertanyaan pertama tadi adalah terkait dengan medical record. Memang kalau untuk medical record, Klik Dokter ini menempatkan bahwa kita sebagai platform digital, kita adalah record health record. Jadi health record, semua aktivitas yang dia dilakukan di dalam aplikasi itu ada tersimpan. Baik secara history chat, history dia dapat resep apa, kemudian history dia kunjungan ke Vaskes mana, itu terrecord di dalam aplikasi. Namun kita belum mencapai atau belum menggarap medical record karena kami percaya bahwa medical record itu adalah misalnya wewenang dari masing-masing Vaskes. Tapi tetap belonging-nya itu tetap di pasien. Jadi ketika ada Vaskes yang memang memperbolehkan dan mau melakukan integrasi dengan aplikasi kami, kita sangat open. Sehingga medical record yang memang sebenarnya belonging dari pasien itu bisa dibawa kemana-mana pasien itu pergi. Seperti itu. Tapi ketika memang Vaskes itu tidak membuka integrasi, maka yang ada tersimpan di aplikasi kami itu hanya history chat, adalah anamnesa dokter, kemudian history prescription, sama history dia ketemu janji dengan dokter siapa. Itu, dok, untuk yang medical record. Nah, untuk keamanan seperti apa? Yang pasti untuk sistem platform health, itu kita menerapkan kayak end-to-end encrypted, dan kita menerapkan HTTPS yang memang saat ini juga kita perkuat dengan ada ISO, saya lupa ISO berapa, yang jelas IT telah membuat bahwa meyakinkan supaya data pasien ini adalah data sesuatu hal yang istilahnya kalau kita bilang lebih mahal daripada emas. Karena once itu di abuse atau tersebar, itu bisa sangat besar impact-nya. Jadi kita juga men-treat bahwa data pasien dan rekam medis yang health record yang ada di dalam aplikasi itu adalah suatu hal yang sangat privacy dan confidential, seperti itu. Nah, untuk cakupan obat yang diberikan dokter-dokter kami di dalam melakukan telemedicine, pada dasarnya itu kita memang memberikan satu guideline, bahwa satu SOP, bahwa setiap dokter melakukan live chat di aplikasi kami itu harus ada
mengikuti standar yang kami buat. Contoh pertama, dokter harus melakukan anamnesa sesuai dengan keluhan pasien dan memberikan alternatif diagnosis atau diferensiasi diagnosis, bukan diagnosa secara pasti, menjudge itu tidak. Dan kita juga memberikan SOP bahwa dokter diperlukan memberikan saran-saran seperti kayak self medication ataupun juga upaya-upaya untuk mengurangi keluhan yang dirasakan oleh pasien, dan tetap di akhir harus menyarankan ketika dokter melihat red flag dari pasien yang melakukan konsultasi itu tetap disarankan untuk melakukan tatap fisik dengan dokter di Vaskes. Gitu. Jadi tidak langsung serta-merta kita membuat bahwa telemedicine ini adalah pengganti, tidak, tapi betul kata Dr. Ferry dan Dr. Alina adalah sebagai pelengkap. Seperti itu. Sehingga akan mempengaruhi juga dengan tarif, karena di Klik Dokter, tarif online itu harus lebih murah. Bahkan mungkin setengahnya atau sepertiganya lebih murah dibandingkan tatap fisik. Karena tatap fisik itu tidak akan bisa tergantikan. Seperti itu. Nah, untuk jam praktek, itu memang selayaknya kita ingin membuat telemedicine ini sesimpel mungkin, dan istilahnya semudah mungkin dia on-off-kan sesuai dengan keinginan dia. Makanya tadi on-off-nya itu semudah dia meng-on-off-kan toggle. Ketika toggle-nya dia on, berarti dia muncul di aplikasi kami dalam kondisi live. Ketika dia off-kan, berarti dia tidak muncul di aplikasi. Gitu. Jadi mau kapanpun, misalnya kalau dokter enak, kalau sambil lagi makan, sambil nonton, masih bisa dapat duit ya Dok Ferry ya, sama Dokter Alina ya. Kalau yang lain harus keluar rumah dulu, kerja dulu. Kalau dokter buka sekarang dengan ada telemedicine, cuman buka kayak gitu aja udah bisa dapat pemasukan seperti itu. Ya, jadi tambahan. Waktunya sangat fleksibel, cuman dari platform sangat menekankan ketika dokter mitra kami meng-on-kan toggle live chat, itu memang dalam kondisi memang dia siap untuk menerima chat. Karena kita juga sangat memperhatikan SLA kepada pasien. Di kita ada standar 1 menit respon, Dok. Jadi untuk dokter-dokter yang telemedicine melayani chatnya itu lebih dari 1 menit, kita ada reportnya. Dan kita akan bisa melakukan reminder bahwa Dok, mohon untuk responnya tetap baik. Karena sekarang demand user terhadap telemedicine tinggi, tapi demandingnya juga tinggi. Banyak netizen nyinyir juga tinggi gitu. Jadi kok dokter lama menjawab segala macam. Jadi hal-hal itu yang memang menjadi satu pertimbangan para mitra dokter kami yang bekerja sama, bahwa service level terhadap user dalam kecepatan dari menjawab itu juga harus diperhatikan. Gitu. Nah, kemudian untuk batasan obat yang dikirim oleh partner Grab, memang obat-obat yang dikirim oleh Grab itu kita bataskan. Jadi untuk obat-obat psikotropika narkotika dan bentuknya injeksi itu kita larang untuk diantarkan. Gitu. Tapi secara persepan memang kita tidak membatasi. Jadi memang itu adalah SOP di internal kami bahwa dokter-dokter untuk meresepkan secara jarak jauh obat-obat ini sebenarnya dihindari. Gitu. Seperti itu untuk pembatasan obat. Dan kalau terkait dengan KIE obat yang diantarkan, dia sampaikan oleh siapa? Yang jelas pasti akan disampaikan oleh dokter. Langsung pada saat dia meresepkan obat, dia juga bisa langsung memberikan edukasi terhadap penggunaan obat. Dan di platform kami juga sudah disediakan kayak notes atau cara pakai obat. Jadi dokter bisa menginput cara pakainya dan notes tertentu, misalnya apakah obatnya harus direkons dulu, harus dicairkan dulu baru dikonsumsi atau seperti apa, itu bisa ada notes dan itu terrecord di history prescription-nya pasien di aplikasi. Seperti itu. Kemudian apalagi ya tadi ya? Oh, cara registrasi. Cara registrasi sesimpel download aplikasi, klik Dokter for Doctor, dan ada link nanti yang bisa kita sharekan di sini, atau nanti mungkin bisa email saya, bisa share ke sini untuk bisa digunakan oleh rekan-rekan dokter. Namun, Klik Dokter melihat dari sisi alangkah lebih baiknya jika mitra dokter yang bergabung dengan Klik Dokter adalah mitra dari satu institusi. Dari satu vaskes, antara vaskes klinik ataupun vaskes rumah sakit. Jadi kerjasama antara Klik Dokter itu lebih baik adalah di Klik Dokter dengan vaskesnya, maupun tingkat lanjutan maupun tingkat pertama. Sehingga untuk dokter-dokter yang bergabung dalam vaskes tersebut, naungan hukumnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan individual dokter
yang bergabung langsung dengan Klik Dokter. Walaupun saat ini memang kita ada mitra yang memang membawa nama individual dokter itu ada, tapi kita lagi mencoba supaya yang bermitra dengan Klik Dokter adalah bentuknya Vaskes. Sehingga nanti dokter-dokter under Vaskes tersebut yang bisa bergabung dengan kita. Karena terkait dengan perlindungan hukum, seperti itu juga sudah menjadi sorotan di Klik Dokter. Itu dok. Mungkin kalau ada pertanyaan yang saya terlupa, mohon di reminder. Ya, saya rasa sudah semua untuk Bu Rima. Ya. Selanjutnya Dokter Arlina mau menambahkan. Sebelumnya saya mohon Dokter Ferry dan Bu Rima, bila berkenan mohon bisa permintaan beberapa partisipan. Ini untuk share file bisa di-sharekan di Zoom group chat ya. Silakan. Saya sudah. Oh, tapi belum muncul ya? Saya sudah. Di saya sudah send. Oh, sudah share ya? Iya. Saya cari di chat kok belum muncul ya? Oh iya. Ini ke private ya jatuhnya. Coba saya chat lagi ya. Saya apa pas tunya itu apa? Iya. Everyone ya, tolong. Ya saya tekan. Saya cek lagi baik. Silakan Dokter Arlina. Halo, Dokter Arlina masih ada? Ya, silakan Dokter Arlina. Ya, saya lihat sebenarnya tidak ada pertanyaan untuk saya ini. Iya. Ya, silakan tambahan dari. Ya, baik. Jadi mungkin sudah saatnya memang kita tenaga kesehatan ini memang perlu memikirkan betul tentang telemedicine ya. Karena menurut saya ini memang era baru ya. New reality yang harus kita hadapi. Ya, tapi tentu saja kita memang tidak bisa bergeraknya terlalu cepat. Ya. Tidak bisa bergerak terlalu cepat. Tapi kalau terlalu cepat itu malah oleng. Nah, ini memang kita harus betul-betul aturan-aturan regulasi ini harus betul kita pahami betul. Kemudian hal-hal yang kesehatan, misalnya pelayanan sifatnya komprehensif ya. Karena kan kalau di model seperti dokter maupun yang lain-lain ini rekam medis ini hanya berupa record. Sehingga ketika pasien ini dengan keluhan yang sama, dia kemudian kontrol kedua dengan dokter yang lain tidak bisa membuka recordnya ya. Betul ya, Rima ya? Gimana Bu Rima? Jadi yang disampaikan kita dokter bisa membuka catatan rekam medisnya pasien ya. Artinya kita bisa tahu apa yang dia peroleh ya di klinik, kita bisa melanjutkan. Tetapi karena ini sifatnya bukan rekam medis ya, jadi itu yang mungkin saya coba menambahkan mungkin yang dimaksud Bu Rima, kita tahu di peraturan Menteri Kesehatan maupun di undang-undang rekam medis ada milik Vaskes. Saya pernah kerja di RSUD Tangerang Selatan, rekam medis itu adalah milik rumah sakit. Yang dikasih ke pasien itu resume medis. Mungkin yang diberikan itu resume medis mungkin ya. Kalau rekam medis kita tidak bisa biasanya. Ya, betul, resume medis dok. Kalau yang detail-detailnya memang ada di Vaskes ya dok ya. Vaskes ya betul. Jadi yang dimaksud Dokter Arlina tadi, misalnya pasien ganti dokter, tidak bisa melihat apa yang telah didapatkan pasien sebelumnya, atau apa yang telah dilakukan oleh dokter sebelumnya. Begitu ya, Dokter Arlina? Ya. Halo? Ya, Dokter Arlina. Betul ya, Bu Rima. Seperti itu, Bu Rima. Suaranya belum di-unmute, Bu. Halo? Ya. Ya. Ya, kalau di Klik Dokter seperti ini. Memang kalau misalnya pasien Rima kemarin udah konsultasi dengan Dokter Ferry, kemudian dengan Dokter Arlina, maka histori saya dengan Dokter Ferry dan Dokter Arlina semuanya ada di dalam aplikasi. Gitu. Ya, jadi bisa dilihat oleh Dokter Arlina karena dia menjadi dokter kedua kayak gitu. Nah, memang saat ini untuk rekam medisnya itu semuanya ada di pasien dan pasien belum bisa share. Tapi kita gini, misalnya misalnya pasien Rima di aplikasi kami konsultasi dengan Dokter Ferry, kemudian nanti dia akan terima dengan kedua dengan Dokter Arlina. Nanti Dokter Arlina bisa lihat satu notes semacam kayak bukan diagnosa tapi catatan pasien. Itu bisa dilihat. Jadi
coba saya lihat di video yang nanti saya mungkin bisa share juga di sini video tutorial itu sebelum satu dokter Bambang terima, dia nanti bisa melihat profil saya. Biodata saya adalah tinggi badan saya berapa, berat badan saya berapa, catatan pasien sebelumnya itu catatan pasien dengan dokter sebelumnya seperti apa, tapi bukan diagnosa. Sehingga memang untuk telemedicine ini para mitra kami kita tidak mengarahkan ini sebagai penegakan diagnosa secara pasti, tapi ada alternatif diferensiasi. Jadi ada notes yang kita siapkan untuk bisa diisi oleh para dokter, tapi tidak bersifat mandatory. Oke, saya paham Bu Rima. Ya, artinya ini menjadi tantangan kita ya, kalau kita bicara di era jaminan kesehatan nasional ini, memang dokter umum klinik Pratama itu menjadi ujung tombak. Ya. Dan tentu saja ujung tombak ini kita harus bisa memberikan pelayanan yang sifatnya berkelanjutan, ya, continue of care. Kita bisa memberikan pelayanan yang sifatnya komprehensif. Jadi ini memang tantangan kita bagaimana dengan telemedicine ini hal ini bisa terjadi. Ya, jadi mungkin tidak hanya melalui vendor begini, tapi juga sebenarnya yang dikeluarkan oleh Menkes tentang telemedicine antar pasien dan kes ini yang tampaknya perlu sekali Dr. Ferry ini kita kembangkan terus ya, sehingga sangat-sangat membantu pasien ya, apalagi kalau nanti antar pasien kes ini bisa saling bertukar rekam medis ya, mengirimkan rekam medis itu sangat bagus sekali ya, sehingga continue of care dari pasien ini betul-betul terjamin. Misalnya pasien habis mondok begitu, kemudian harus mendapatkan perawatan di klinik Pratama kan sebagai kepesertaan BPJS-nya itu enak. Ya, saat ini kan uji balik itu surat-surat kiriman itu kan jarang ya berjalan dengan baik. Tapi mungkin dengan model telemedicine ini hal seperti ini menjadi hal positif. Ya, saya kira itu Bu Eko ini. Ya, terima kasih Dr. Arlina. Bapak Ibu, ternyata waktu kita terasa cepat nih. Jadi 1,5 jam kita lalui dan banyak sekali tadi pertanyaan-pertanyaan dan alhamdulillah bisa terjawab dengan baik. Tapi mungkin banyak juga yang masih menyimpan pertanyaan. Mungkin nanti kalau ada yang menghubungi pribadi, apakah bila berkenan atau materi yang belum bisa diunduh di sini juga kita masukkan di dalam websitenya Mukovid. Bapak Ibu, mungkin saya minta salah satunya, mungkin Dr. Ferry saja dari PPID, saya minta memberikan closing statement Dok untuk menutup acara kita hari ini. Bapak Ibu peserta, kita dengarkan closing statement dari Dr. Ferry. Silakan Dr. Ferry. Ya. Baik, terima kasih. Sebelum saya closing statement, saya coba menambahkan sebenarnya apa yang disampaikan oleh Dr. Arlina. Kalau tidak salah di Denmark itu, Danish Healthcare System itu, jadi satu dokter bertanggung jawab terhadap 1.600. Artinya dia punya cloud besar. Negara mengembangkan sebuah cloud bersama. Artinya kalau semisal seseorang berkunjung ke Surabaya, dia tercatat di Jakarta, nanti dokter yang di situ katakan emergensi bisa mengakses, tapi itu cloud milik pemerintah. Ya, kalau tidak salah diskusi terakhir di Kementerian Kesehatan, Pusdatin akan mengembangkan sebuah cloud bersama, artinya yang diperuntukkan untuk RSUD maupun rumah sakit yang diperuntukkan untuk Vaskes bersama. Kalau tidak salah untuk rumah sakit pemerintah sudah jalan. Kalau rumah sakit swasta mungkin belum. Artinya nanti penyimpanan bisa di situ nanti. Ya, seiring dengan hadirnya peraturan Menteri Kesehatan tentang Electronic Medical Record. Itu mungkin Bu Arlina. Yang terkait dengan closing statement, Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Eko Rini atas undangannya. Mudah-mudahan kita tahu bersama bahwa telemedicine adalah bagian teknologi. Teknologi tidak dapat kita nafikan. Teknologi tidak dapat kita pungkiri. Artinya dia akan berkembang, ya, dia akan dapat dimanfaatkan secara luas oleh masyarakat kita. Apalagi negara kita dengan segala keberagamannya, kepulauan maupun berbagai variasi, dengan adanya teknologi, apalagi dengan telemedicine, mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat kita. Cuma nanti mungkin perdebatan peraturan ini perlu dikembangkan seterusnya, terutama nanti Kemkes terus akan berkoordinasi dengan organisasi profesi
supaya akan ada telemedicine. Yang pertama adalah melindungi anggotanya dulu, yaitu karena untuk masyarakat pasti bermanfaat. Yang kedua adalah masyarakat dan anggota, terutama anggota ID, anggota dokter-dokter maupun anggota baik itu bidan maupun perawat tenaga kesehatan semua secure, dia dapat dilindungi. Nah, saat ini persoalan yang muncul hari ini adalah persoalan malpraktek itu adalah pelayanan di real nyata. Nah, kita belum pernah mendengar persoalan-persoalan yang muncul di baik itu telemedicine. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Mudah-mudahan acara diskusi ini terus berlangsung, acara yang sangat baik. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Dari saya mungkin mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Ferry. Bapak Ibu, kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Ferry, Bu Rima dari Klik Dokter, dan Dr. Arlina atas waktunya dan atas sharingnya apa yang disampaikan pada hari ini. Dan saya mungkin tidak akan menyimpulkan karena pembicaraan kita tadi sangat luas, mulai dari regulasi-regulasi, kemudian demandnya masyarakat, kemudian bagaimana sikap dan harapan para dokter, sampai aplikasi dan bagaimana nanti kemungkinan risiko atau dampak yang timbul dari itu cukup luas, sehingga tidak saya simpulkan menjadi satu kesatuan, tapi menjadi PR besar kita bahwa telemedicine ini akan merupakan hal yang dibutuhkan untuk mempermudah akses ke pelayanan kesehatan. Demikian Bapak Ibu, saya mohon maaf bila bersama dengan Bapak Ibu ada kendala-kendala teknis dalam pelaksanaan COVID Talk kali ini. Sekali lagi terima kasih Dr. Ferry, Ibu Rima, dan Dr. Arlina. Saya Eko Rini Listiawati dari Muhammadiyah COVID-19 Comment Center undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.